Oke dulur, ketemu lagi bersama NR Audio Service. Kali ini ada request dari teman-teman untuk sensor suhunya apa bisa kerja. Oh ya, itu pertanyaannya. Oke, untuk sensor suhunya memang kemarin belum dipasang. Untuk sekarang ini saya kasih tahu, untuk sensor suhu ini ada di sini, soketnya, pinnya aja di sini. Untuk sensornya biasanya saya pakai NTC 10 kilo biasanya. Kalau sekarang saya pakai airpack, dan kayak gini, kayak transistor cuma kakinya dua. Ini adalah thermal switch ataupun switch thermal namanya. Ini kalau dipanaskan sampai 67 derajat Celcius maka akan connect ataupun konslet kakinya antaranya 1 dan 2 ya. Oke. Dan juga ada request dari teman-teman kalau Protek standby nya bisa tidak dibuktikan sudah kita terpasang. Oke, bentar lagi nanti saya buktikan untuk proteksi standby nya ya. Ini mumpung powernya masih belum dikirim, soalnya nunggu triplek belum datang ini untuk packing. Abaikan untuk trafo kecil ya, ini cuma sementara, cuman untuk uji tes saja. Untuk trafo kecil ini ini cuma berapa ampere nggak tahu ya. Oke, terus ya saya on dulu powernya. Saya kan sudah tertancap. Oke, sudah on powernya. Oke, gimana ya, agak ribet misalnya posisinya. Oke, sementara saya tidak kasih musik dulu. Untuk musik background ini dari luar, ini tetangga yang lagi musikan kayaknya. Ini dari luar musiknya, dari tetangga sebelah lagi musikan. Oke, saya coba konsletkan ini dulu ya. Ini pinnya pin sensor thermal ataupun sensor suhu. Di sini kalau saya konsletkan maka akan protek. Nah, itu kan proteknya nyala. Saya lepas. Oke. Saya konsletkan lagi. Nah, oke, kerja normal. Untuk yang channel A, channel B juga sama. Channel B-nya di sini. Nah, agak kelihatan ya. Oke. Channel B-nya ada di sini. Oke, protek. Lampu proteknya nyala. Saya konsletkan lagi. Oke, normal. Oke, untuk thermalnya, untuk thermal switch saya tancapkan di sini ya. Ini saya sengaja tidak dipasang di heatsink dulu, biar mudah. Nanti saya panasi dengan solder. Itu. Oke, saya panasi dengan solder untuk thermalnya biar cepat connect. Ini ya. Soalnya ini kena kipas nih ya, agak lama panasnya.
kipasnya kenceng. Nah, sudah kalau dipanasi sama solder itu sudah protect karena thermalnya sudah kerja. Oke, biar cepat on lagi saya tempelkan di heatsink aja, soalnya heatsinknya sudah masih dingin. Oke, sekali lagi ya, ini untuk thermal suhunya, thermal suhu ataupun buat sensornya suhu panas. Kalau melebihi panas sampai mencapai 67 derajat maka powernya akan protect. Oke, kerja. Ya, gitu cara kerjanya. Masih panas soalnya ini. Nah, oke. Untuk yang sebelah cabut dulu. Oke, lebih baik dikasih musik aja ya, biar enak, biar tahu mati enggaknya. Speakernya saya cuma pakai ini 10 inci. Oke, kita panasi dulu untuk sensornya biar tahu. Ini untuk sensornya. Nah, sudah protect ya dulur. Berarti proteksi untuk sensor suhu panasnya bekerja dengan normal. Ini masih panas, nunggu dingin dulu baru protectnya akan melepas. Musiknya akan mati, tapi sinyalnya masih kedip-kedip. Sinyal inputnya masih, outputnya masih kedip-kedip, soalnya memutus dari relay protect. Oke, biar cepat
on lagi. Nah, oke, itu dulur untuk sensor suhunya kerjanya seperti itu. Ini soalnya produknya memakai IC ya, untuk IC timer NE555 untuk IC-nya. Kalau yang cuma pakai transistor, bisa juga dikasih sensor suhu, tapi dengan thermal punyanya Magicom itu. Thermal punyanya Magicom, thermal switch yang normal connection. Dalam keadaan dingin, keadaan connect. Kalau panas dia memutus. Nah, itu. Kalau yang tipe ini, kalau kena panas dia akan connect. Kalau keadaan dingin, maka tidak ada connection, tidak ada konslet ya. Tuh, kalau yang tipe ini, soalnya saya pakai program timer NE55 IC-nya yang saya pakai untuk proteksi loudspeaker itu. Terus untuk Protek standby ya, ini untuk Protek standby nya PSU. Oke, saya akan coba. Yang kemarin sebenarnya sudah dibahas, cuma biar afdol ya. Tuh, kalau sudah dipasang kit. Oke, ini kabel menuju sensor standby protection dari PSU ya, yang masuk ke sistem Protek ini, masuk ke relay yang NC. Oke, saya terus saja gini, soalnya ini membaca arus DC ya, volt DC ataupun DC offset dari output speaker. Kalau finalnya jebol, maka akan otomatis Protek standby. Oke, nanti saya akan koneksikan ke kolektor final. Apa yang terjadi? Ya, saya koneksikan ke kolektor. Kita lihat kipasnya juga nggak kelihatan ya. Nah, gini, saya konsletkan ke kolektor final. Nah, powernya mati total standby. Ini masih sisanya elko ya, soalnya nggak ada yang konslet, finalnya nggak ada yang konslet, jadi lambat habisnya. Itu kipasnya sudah mati, tapi posisi saklar masih nyala on. Ini masih nyala, soalnya masih ada timbunan dari elko ya. Tuh, ini masih Protek standby. Itu lampunya nyala merah tuh. Itu proteksi standby nya. Jadi kalau ini masih keadaan misalnya finalnya jebol ya, masih membaca offset outputnya, membaca DC offset, jadi maka nggak akan bisa di on powernya. Oke, ini kan sudah mati total, tapi VCC punyanya trafo 1 ampere itu masih ada ya, soalnya itu untuk VCC sistemnya, sistem Protek standby nya. Untuk PSU utama yang trafo ini kosong, nggak ada VCC karena sudah diputus oleh sistem. Oke, ini kan sudah mati total. Ini
Cara meresetnya, off kan dulu. Oke, di off kan dulu. Oke, sudah mati semua. Di off kan dulu. Kalau ini misalnya jebol atau konslet finalnya bocor, DC offsetnya keluar, maka kalau masih belum stabil nggak bisa di on powernya itu. Nah, nggak bisa di on, terus protect langsung standby lagi gitu, nggak bisa. Jadi trafo ini belum sempat ngisi elko banyak sudah off sendiri. Jadi intinya transistor final ini nggak akan rusak semua gitu, akan aman. Jadi hemat ataupun irit kerusakan, biaya kerusakan. Tapi kalau ongkos servis tetap sama ya. Ongkos servis itu dimana-mana ya tetap sama. Soalnya ya biasalah, namanya orang kerja ya. Itu ilmu itu mahal, dulur. Ilmu itu sangat mahal gitu. Jadi intinya begitu. Kalau masih keadaan rusak, misalnya kitnya ini masih rusak finalnya, atau transistor drivernya, fase-nya, buffernya rusak, bocor, keluarkan DC offset, maka power ini nggak akan bisa di on. Itu. Oke, sebagai contoh lagi ya, ini masih keadaan on saklarnya, tapi masih standby protect ya. Maaf ya, soalnya satu orang ini nggak ada yang megang kamera, jadi agak ribet. Oke, saya off dulu. Oke, off. Kalau di on kan lagi nggak akan bisa on ini kalau masih dikonsletkan sama kolektor final, masih membaca offset. Tuh kan nggak bisa, tetap protect lagi. Itu lampu merahnya nyala. Nah, oke, saya lepas untuk sensornya, saya pasang lagi dalam keadaan power normal ya. Oke, saya reset. Oke, sudah mati. Kita on. Oh, ternyata masih menyimpan offset yang besar. Bentar. Karena ini belum habis ya, tunggu ini sampai mati dulu, sampai habis VCC nya dari posisi elko besar. Tunggu habis dulu baru di on lagi. Oke, ini masih menghabiskan VCC dari elko. Oke, sudah habis, lampu stepernya sudah mati semua, berarti elko nya sudah kosong. Kita on lagi. Nah, sudah on normal. Kalau nggak ada masalah maka bisa on normal lagi. Itu lampunya sudah hijau, tidak merah lagi. Oke, gitu ya dulur. Jadi intinya meskipun power ini normal, meskipun PSU-nya dimasuki VCC, yang ke sebelah tidak pengaruh ya, gitu. Nggak akan ada konslet sama sekali, gitu. Meskipun dipraktekkan seperti ini. Jadi antaranya kemasukan VCC nggak akan menyebar ke kit yang satunya, itu. Untuk sensor sudah, untuk proteksi standby sudah.
Untuk apa lagi ya yang belum direviewkan, soalnya banyak yang tanya, semalam tanya, banyak yang inbox di komentar juga, biar tahu semua ya. Untuk sistemnya Crown Java PL 2700. Untuk limiter bias sudah saya bahas di YouTube, juga sudah saya upload, itu malah dulu sudah, untuk limiter bias. Makanya kalau sudah klip parah maka bias akan menurun, gitu, akan menjauhi titik klip, maka final akan tetap aman dan tetap dingin. Itu intinya begitu. Untuk lain-lain kayaknya sudah semua. Mungkin ada yang masih belum jelas, bisa di komentar nanti ya. Tolong dibantu di like, juga di share YouTube saya, channel saya, di subscribe ya. Oke, untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Dan juga yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kalau mau ya, kalau punya channel nanti bisa saling subscribe ya, saling support untuk channel YouTube. Oke, gitu aja dulur dari NR Audio Service. Untuk kali ini pembahasan sensor suhu ya, sensor thermal suhu panas dari transistor final ya. Sudah saya bahas gitu, kerjanya seperti itu. Jadi kalau kena panas maka juga akan protek, tapi tidak mati standby, itu masih tetap keadaan normal. Jadi meskipun ombro rakitan, tapi sistemnya nggak mau kalah sama yang build up, gitu. Tidak mau kalah ya dulur. Semua punya sistem, punya proteksi, jadi aman meskipun ombro, tidak asal-asalan asal bunyi aja. Gitu. Jadi intinya keselamatan powernya juga dijaga biar awet. Kalau ada kerusakan nggak akan banyak habisnya biaya untuk beli spare part, nggak akan kemana-mana. Itu aja, terima kasih dari NR Audio Service. Selamat jumpa kembali nanti di lain acara lagi ya. Oke, terima kasih.